Baik, selamat sahabat semuanya. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik ya. Tuhan selalu baik dan untuk selama-lamanya selalu baik. Wah, sahabat ini selamat sahabat Pak Ferry dan Ibu. Lama kita tak bersuhu. Leni kok berbeda juga penampakannya, tambah cantik. Baik, pada sahabat yang indah ini, tema khotbah yang akan saya sampaikan berjudul The Scales of Heaven, neraca ya, atau timbangan surga. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat ibu-ibu ya yang sering ke pasar, kalau belanja ada timbangan ya, beli apa ditimbang dulu, tapi mudah-mudahan timbangannya jujur. Mudah-mudahan. Saya sendiri senang ke pasar. Tadi saya kemana-mana, misalkan kayak beberapa saat yang lalu saya ber-KKR di, bukan saya ditunjuk ber-KKR di Singaraja. Ada waktu kosong saya ke pasar, lihat-lihat, seneng ke pasar. Di sini juga kalau ada mertua di rumah saya ngantar ke pasar. Ya. Jadi scales of heaven, neraca surga. Ya, kalau kita lihat gambarnya di timbangannya ini. Pilih bumi atau mau ke surga, berat yang mana ini? Kita akan berat condong kemana kita memilihnya? Ya. Saya mulai dengan ayat bersautan. Matius 25 dan seterusnya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan. Dan di hadapannya ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, akan dipisahkan, ingat ya, seorang dari seorang. Alangkah menyedihkan misalkan kalau keluarga kita dipisahkan. Anggota keluarga isinya 5 orang, ternyata cuma 2 yang diangkat ke surga, yang 3 tetap, alangkah menyedihkan. Tapi firman Tuhan bilang, iya, Yesus, ketika Yesus datang akan memisahkan mereka seorang dari seorang. Tapi semoga kita di sini, keluarga kita diangkat oleh Yesus ke dalam kerajaan surga. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ayat 33, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, yang sebelah kanan, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Oh, puji Tuhan. Pada saat yang ada di sebelah kanan ternyata seluruh anggota jemaat DAI dan tamu-tamu pada saat ini. Waduh, siapa yang gak berbahagia? Mari kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Aduh, praise the Lord, puji Tuhan. Siapa yang gak kepingin seperti ini? Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ini adalah perbuatan-perbuatan kasih harus ditunjukkan kepada semua orang oleh kita semua yang mengaku sebagai pengikut Kristus yang setia. Ayat intinya Amsal 16 ayat 11. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Ya, timbangan dan neraca yang betul, pertimbangan, hikmat, akal budi dari surga yang luar biasa, itu adalah kepunyaan Tuhan, kepunyaan Allah. Segala batu timbangan dalam pundi-pundi adalah buatannya. Sekarang kita lihat sedikit gambaran tentang definisi timbangan. Saya ambil dari idwikipedia.org/wiki/timbangan. Timbangan atau neraca adalah alat yang dipakai dalam melakukan pengukuran massa suatu benda. Ketelitian pengukuran massa pada timbangan sangat beragam dan disesuaikan dengan kegunaannya masing-masing. Timbangan untuk keperluan perdagangan memiliki tingkat ketelitian yang rendah, sedangkan neraca untuk percobaan di laboratorium memiliki tingkatan ketelitian yang tinggi. Orang di lab itu
Ya, mungkin saya nggak tahu nih, ada yang dari farmasi nggak ini di sini nih? Ya, harus sekian mili, sekian mikron, benar-benar harus detail, diteliti. Tapi kalau untuk dagang di sini disebutkan, ya tingkat telitiannya rendah. Salah satu contoh timbangan adalah neraca pegas ya, atau dinamometer. Neraca pegas adalah timbangan yang sederhana yang menggunakan pegas sebagai alat untuk menentukan massa benda yang diukurnya, dan seterusnya. Fungsi timbangan. Pertama, pengukuran massa atau berat. Fungsi utama timbangan adalah untuk mengukur massa atau berat suatu objek. Ini membantu dalam menentukan seberapa berat atau beratnya benda tersebut ya. Kalau lihat gini biasanya nimbang emas atau apa ya, di toko emas kita bisa lihat ya. Kemudian pengukuran volume atau jumlah. Beberapa timbangan terutama yang dilengkapi dengan fitur perhitungan otomatis dapat digunakan untuk mengukur volume atau jumlah benda berdasarkan beratnya. Akurasi, presisi. Timbangan dirancang untuk memberi hasil pengukuran yang akurat dan presisi. Akurasi mengacu pada seberapa dekat hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya dan seterusnya. Sekarang kita lihat timbangan surga. Saya mulai dengan pendapat teolog Kristen yang lain di luar Advent ya. Saya sering compare, apakah mereka sama dengan kita pemahamannya atau pengertiannya. Ini tulisan dari Randy Alcom dalam bukunya Heaven. Ketika kita berdiri di hadapan Allah, satu-satunya hal yang penting ya adalah apa yang telah kita lakukan untuk Kristus di dunia ini. Dia punya pendapat seperti itu. Apa yang telah kita lakukan untuk Kristus di dunia ini. Timbangan sorga tidak akan mengukur kekayaan atau prestasi manusia, melainkan sejauh mana kita telah hidup untuk kemuliaannya. Ini pendapat dari Randy Alcorn ya. Dia bilang timbangan sorga bukan untuk, tidak akan mengukur kekayaan atau prestasi kita di dunia ini. Seberapa hebat kita ya. Seberapa hebat kalau yang lagi kuliah-kuliah, seberapa hebat pendidikan kita. Sudah S3, sudah doktor, sudah profesor. No, itu bukan, dia bilang bukan itu. Tapi apa yang kita lakukan untuk Kristus di dunia ini. Kemudian dari John MacArthur dalam bukunya The Gospel According to Jesus. MacArthur dibilang seperti ini, timbangan surga akan menilai bukan hanya tindakan luar kita yang nampak ya, bukan hanya yang di luar yang dilihat, tetapi juga motivasi dan niat di balik tindakan tersebut. Inilah hal yang penting, motivasi kita, motif dan motif. Seringkali kita sering jatuh dalam dosa karena orang melihat di luarnya, tapi Tuhan melihat di dalamnya, di hati kita. Allah melihat hati kita dan akan apa? Menghakimi kita berdasarkan kebenaran dan kekudusannya. Bukan dari luar tapi dari dalam. John MacArthur bilang. N.T. Wright dalam bukunya Surprised by Hope, dia bilang apa di sini? Timbangan surga tidak akan memperhatikan kekayaan materi atau popularitas kita. Wah, populer. Biasanya kalau ada pembicara populer, pendeta, wah, saya kadang-kadang lihat jadi selebriti nih. Sekarang mudah-mudahan di gereja kita nggak ada. Kalau selebriti yang datang penuh gerejanya. Atau sengaja dikumpulkan biar rame. Timbangan surga tidak akan memperhatikan kekayaan materi atau popularitas kita, status dan jabatan kita, bukan itu. Yang akan diperhitungkan adalah sejauh mana kita telah hidup sesuai dengan ajaran-ajaran Kristus, menjalankan kebenarannya dan berbuah dalam Roh Kudus. Tiga kutipan pertama ini bagus sekali nih, sesuai dengan apa namanya dari tulisan Nyonya White. Nanti akan saya sambungkan dengan tulisan Nyonya White. Nah ini timbangan surga, tulisan Nyonya White dalam buku The Great Controversy halaman 490. Timbangan surga adalah adil dan tidak memihak. Tidak ada yang bisa menyembunyikan perbuatan atau pikiran mereka dari penglihatan tajam Tuhan. Oh, enggak akan, Tuhan tahu semuanya sampai ke dalam-dalamnya. Tidak memihak, dibilang. Semua akan diungkapkan di hadapannya.
Dan hanya mereka yang hidup dalam kedamaian dan kekudusan akan menerima persetujuannya. Persetujuannya apa? Untuk masuk dalam kerajaan surga, diselamatkan. Bagus sekali ini. Berikutnya, Lucian White dalam Testimony for the Church volume 5 halaman 310. Timbangan surga tidak hanya menimbang perbuatan kita, tetapi juga niat dalam hati kita. Motif sekali lagi, seperti tadi. Kita mungkin melakukan perbuatan yang terlihat baik di mata manusia. Tetapi jika niat dalam hati tidak murni, timbangan surga akan menunjukkan hal itu. Ada ukuran ya. Bagus sekali kutipannya, saya suka kutipannya ini. Kita mungkin melihat yang terlihat di mata manusia, tapi sekali lagi Tuhan melihat niat kita, motif kita. Berikutnya, tulisan White dalam Maranatha halaman 337. Di hadapan kita ada sebuah timbangan yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Apa yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia? Nyonya White bilang, itulah timbangan surga. Setiap tindakan, setiap perkataan, setiap keputusan kita, ya, tindakan, perkataan, keputusan kita dinilai dan ditimbang dalam timbangan surga. Kehidupan kita, pikiran kita, motivasi kita, semuanya terungkap di hadapan Tuhan yang melihat segalanya. Dari kutipan ini saya akan mencoba untuk menjelaskannya lebih detail. Timbangan yang tidak dapat dilihat oleh manusia, itulah timbangan surga. Berapa hal yang akan ditimbang di surga? Tadi disebutkan tindakan kita, perkataan kita, keputusan kita, kehidupan kita, pikiran kita, motivasi kita. Semua ini akan diungkapkan di hadapan Tuhan saat penghakiman di surga. Seperti ini syarat yang terjadi. Kita sedang dihakimi, sekali lagi Bapak Ibu, kita saat ini sedang dihakimi. Dan penghakiman sekali lagi dimulai dari umat Tuhan, dari gereja Tuhan, dari kita. Inilah yang akan dipertimbangkan, diselamatkan atau tidak. Firman Tuhan Matius 25 ayat 35. Sebab ketika aku lapar, Yesus bilang, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ini ada pertanyaan loh, aku gak pernah ngasih. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, dengan kasih kita menolong orang lain, mengasihi orang lain, kita sudah berbuat untuk Tuhan, untuk Yesus. Itulah yang harus kita perhatikan dan kita sadari. Tindakan kita. Matius 25 ayat 36, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku, dan seterusnya. Hal-hal ini yang perlu kita pertimbangkan, kita lihat. Sudahkah kita melakukan hal ini? Matius 25 ayat 40. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ya, raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itulah segala sesuatu yang kita lakukan kepada orang lain. Yesus bilang apa? Kamu telah melakukannya untuk aku. Seringkali kita kalau berbuat baik milih-milih. Seolah-olah kita mendepositkan sesuatu. Kita memberikan sesuatu, menolong sesuatu dengan harapan satu nanti orang itu akan nolong saya. Kita akan pilih-pilih orang yang biasa-biasa nanti dulu, prioritas belakangan. Tapi ke orang terkenal, orang itu, tapi itulah fakta. Kita nggak bisa memungkiri, itu fakta. Kita berbuat baik, kita pilih-pilih yang biasa-biasa nanti dulu. Tapi yang kita anggap luar biasa di mata manusia, orang hebat, orang ini, wah, tolong wis. Padahal orang itu gak butuh pertolongan kita cuma mencari simpati aja. Dari firman Tuhan tadi dikatakan,
sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tulisan White dalam Sukses Memimpin halaman 423. Setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, akan dihadirkan di hadapan kita pada saat penghakiman akhir. Sebelum vonis dijatuhkan, dihadapan kepada kita pada saat penghakiman akhir. Dan apa disebutkan di sini? Timbangan surga akan menunjukkan apakah kita telah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Sekali lagi diingatkan kepada kita. Timbangan surga yang akan menunjukkan kepada kita apakah kita telah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Berikutnya, perkataan kita. Yakobus 3 ayat 5 dan 6. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah. Ayat 6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu kejahatan, dunia kejahatan, dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Lidah di sini, tapi di sini sebutan firman Tuhan dapat apa? Menodai seluruh tubuh gara-gara lidah, gara-gara omongan kita. Dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Hati-hati dengan lidah kita, hati-hati dengan mulut kita, hati-hati dengan pembicaraan kita. Bisa membinasakan kita, dan banyak kejadian gara-gara salah bicara, salah ngomong, maksudnya guyon, maksudnya bercanda, ujung-ujungnya binasa di mata manusia. Ada orang yang tersinggung, ada suku tertentu nggak bisa bersenda gurau, salah bicara habis sudah. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, lidah pun adalah api. Matius 12 ayat 36 dan 37. Tapi aku berkata kepadamu, firman Tuhan, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabannya pada hari penghakiman. Ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jelas ini. Perkataan yang dianggap firman Tuhan bilang perkataan yang sia-sia. Asal ngomong, asal bicara. Harusnya segala sesuatu yang kita lakukan, pikirkan, rencanakan, katakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di luar itu adalah sia-sia, dan kita harus mempertanggungjawabannya pada hari penghakiman. Mazmur 34 ayat 12 sampai 14. Siapakah orang yang menyukai hidup? Ya, kita semua pasti ingin hidup. Yang mengingini umur panjang dan menikmati yang baik. Semua kepingin ini. Hidup enak, hidup nyaman, umur panjang, dan seterusnya. Ayat 13, di sini nasihatnya adalah apa? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Menipu, berdusta itu adalah perbuatan dosa yang gampang, sepele. Enggak kita sadari karena sudah menjadi budaya dan karakter kita. Jaga lidahmu, jaga bibirmu. Ayat 14, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik nasihatnya. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Satu set ini nasihat buat kita. Kalau mau dijabarkan panjang jadi satu atau beberapa khotbah. Tapi yang penting adalah jagalah lidahmu terhadap yang jahat, jagalah bibirmu juga terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Tulisannya White dalam Counsels to Parents, Teachers and Students halaman 488. Apa nasihat dari Nyonya White? Ingatlah, sekali lagi ingatlah, seperti ingatlah hari Sabat, ya.
kuduskan hari Sabat, ini diingatkan lagi oleh Nyonya White. Setiap perkataan kita akan dipertanyakan pada hari pengadilan. Ingat, jaga lidahmu, jaga bibirmu. Akan dipertanggungjawabkan, dipertanyakan pada hari pengadilan. Kita akan mempertanggungjawabkan setiap perkataan yang kita ucapkan. Baik yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk memilih kata-kata dengan bijaksana dan memperhatikan apa yang kita katakan. Hati-hati. Ini nasihatnya adalah perkataan kita akan dipertanyakan di pengadilan, ya, mempertanggungjawabkan kata-kata kita yang baik dan yang buruk. Karena itu apa disebutkan nasihatnya? Kita harus berusaha memilih kata-kata dengan bijaksana. Jangan asal bicara, jangan asal ngomong. Berikutnya, keputusan kita, ya. Dalam sehari-hari kita setiap hari akan membuat keputusan. Hari Sabat ini, pagi ini saya ke gereja apa tidak ya? Mau ke gereja jam berapa ya anaknya ya? Gereja mulainya jam 9:30. Wah, berangkat jam 11 sajalah pada saat khotbah sekolah Sabat, nggak usah ikut. Banyak hal. Ya. Hari ini kita mau masak apa? Besok mau makan apa? Hari ini ke gereja pakai pakaian apa? Dan seterusnya dan seterusnya. Setiap hari kita membuat keputusan. Kita membuat pilihan-pilihan. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah keputusannya. Disuruh pilih. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Pilihlah pada hari Sabat ini kepada siapa kita akan beribadah. Ke gereja apa enggak sih? Mau beribadah apa enggak sih? Ke gereja aja lah. Tapi sampai ke gereja bukan aja ke gereja itu bagus sekali, ada effort. Tapi sampai ke gereja mau dengarkan firman Tuhan enggak? Sayang. Sudah datang jauh-jauh, udah berjuang melewati pergumulan sampai ke gereja tapi enggak dapat apa-apa. Sayang. Kita pulang dari gereja, kita harus mendapatkan berkat. Berkat itu apa? Nasihat firman Tuhan. Ada nasihat yang enak di kuping, ada nasihat yang enggak enak di kuping. Buat kita marah, firman Tuhan ini kok menyerang saya, kebetulan. Yang bawa khotbah ini kebetulan sentimen atau enggak suka sama saya, menyerang saya. Firman Tuhan pedang mata dua. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada Allah yang nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu ambil, kamu diami ini. Tetapi apa kata Yosua? Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Pada saat itu, dan kita Sabat ini sudah membuat keputusan pada hari, tapi aku dan seisi rumahku dan keluargaku, keluarga kita masing-masing, aku dan seisi rumah keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan di jemaat DHI pada hari Sabat. Ini keputusan kita, sudah datang ke gereja, puji Tuhan, praise the Lord. Tapi jangan kita cuma datang ke gereja aja. Dengarkan firman Tuhan, lihat, perhatikan, ada berkat apa buat saya, buat keluarga saya. Roma 12:2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Ini nasihat pilihan kita. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Poinnya adalah apakah kita dapat membedakan kehendak Allah? Itu adalah salah satu poinnya. Kita harus bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana perintah, mana yang jangan, mana yang amaran. Karena itu disebutkan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tulisan Nyonya White dalam buku The Share of Ages halaman 283. Kehidupan kita adalah hasil dari pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari. Seperti tadi saya sampaikan, pilihan kita pada hari ini adalah kita ke gereja, puji Tuhan. Ya.
Besok ke gereja banyak sekali lagi, ke gereja itu banyak halangan. Kita males, mungkin banyak gembos, bensinnya habis, atau naik kendaraan umum, kendaraannya datang-datang, order Grab, order taksi ya, taksinya nggak datang-datang. Wah, saya juga berapa kali kejadian tuh. Duh, ya. Tapi bukan ke gereja, untuk urusan yang lain. Kehidupan kita adalah hasil dari pilihan yang kita buat setiap hari. Di mana saat ini deh adalah hari Sabat, kita buat keputusan yang baik, luar biasa. Bilang, saya datang ke gereja. Saya datang ke gereja untuk mencari Yesus. Saya datang ke gereja untuk menerima firman-Nya. Saya datang ke gereja untuk sana saya lapar, saya membutuhkan roti hidup dan seterusnya. Itu good, bukan hanya datang ke gereja. Ada poin rentetan berikutnya. Dan ketika saya pulang dari gereja, saya boleh berkat mengubah kehidupan saya untuk semakin dekat setia kepada Tuhan. Orang sering bilang dekat kepada Tuhan, apa sih dekat kepada Tuhan? Kita harus mengerti tentang itu. Ketika kita memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, kita membawa berkat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Tetapi ketika kita memilih untuk mengikuti jalan kita sendiri, lah itu yang bahaya. Memilih jalan mengikuti jalan kita sendiri dan menolak petunjuknya, kita menarik malapetaka kepada diri kita sendiri dan kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi bukan hanya kita yang kena, orang lain juga kena dampaknya atau efeknya. Berikutnya, poin berikutnya, kehidupan kita. Bagaimana sih kita hidup? Apakah kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Firman ini bagus sekali. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita lihat baru baptisan. Baptisan baru itu biasanya semangatnya luar biasa. Harusnya kita juga semangat terus. Semangat apa? Dalam iman. Siapa yang ada dalam Kristus? Kita semua ada dalam Kristus. Buktinya apa? Kita datang ke gereja, kita niat. Ya. Kita adalah ciptaan baru secara rohani. Yang lama sudah berlalu. Matius 6 ayat 33. Ini berbicara tentang kehidupan kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman ini mungkin sudah puluhan kali, ratusan kali kita dengar. Tapi apa maksudnya? Apa maksudnya? Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini adalah pilihan-pilihan kita setiap hari. Bangun tidur, kalau saya sih bangun tidur, berdoa, renungan pagi. Terus kemudian sebelumnya itu kirim WA ke banyak orang ya, grup juga, WA renungan pagi yang saya dapatkan. Kemudian kalau orang lain saya nggak tahu ya, berpikir hari ini saya mau bikin apa, mana yang prioritas ya. Kalau dulu saya di kantor, saya udah ada datang pagi sudah ada bikin skala prioritas. Ini satu, bikin ini, udah bikin list apa yang mau saya kerjakan sepanjang hari itu. Mana pending item yang kemari, mana yang progresnya masih 0%, mana progresnya 30%, pekerjaan ini sudah ada prioritasnya. Kemudian kita ambil keputusan, oh ini dulu yang kita kerjakan nanti, dan seterusnya. Tapi firman Tuhan berikan nasihat kepada kita. Kita bangun pagi, Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kita, pintu kasihan belum ditutup, Tuhan masih mengasihi kita agar kita bertobat, melakukan pekerjaan Tuhan. Apa nasihat Tuhan kepada kita pagi-pagi hari, apa yang harus kita lakukan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini penting. Saya kalau berkhotbah itu bukan untuk Bapak Ibu saja, khotbah saya juga di mana buat saya juga, mengingatkan saya. Carilah Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tulisan New White dalam Patriarchs and Prophets halaman 233. Alkitab sekali lagi. Alkitab memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana kita harus hidup. Jelas sekali. Makanya kita harus rajin-rajin baca Alkitab. Dan kita
sesuai doktrin kita yang kita ajarkan, kita yakini, ada pendampingnya, yaitu Nyonya White, tulisan Rondo Buat. Alkitab memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana kita harus hidup. Setiap prinsip yang diajarkan dalam firman Tuhan memiliki penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari, bukan teori aja. Penerapan praktis. Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagus sekali, keren ini. Dan bagaimana menghadapi berbagai situasi, hidup dengan bijaksana. Hidup menurut ajaran Alkitab membawa manfaat. Tidak hanya bagi kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Karena itu mencerminkan karakter Kristus. Coba Bapak Ibu lihat kutipannya, bagus sekali. Bagus sekali. Saya waktu mempersiapkan khotbah, bukan saya sih, tuntunan Roh Kudus, bagus sekali kutipannya ini. Ini tentang pilihan-pilihan kita dalam kehidupan kita. Sekarang berikutnya adalah pikiran kita. Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jelas ini short, pendek. Seperti tadi, carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Ini disebutkan pagi-pagi, dipikir dulu kerajaan di atas, bukan yang di bumi. Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dipikirkan, benar gak sih? Apa maksudnya? Apakah untuk kehormatan kemuliaan nama Tuhan atau untuk kehormatan saya pribadi? Pikirkanlah semua itu. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur ya. Kita harus berpikir gimana nih, jangan khawatir gimana nih ya ke depannya nih. Kuliah masih banyak tantangan, butuh biaya banyak. Kasihan ya, saya banyak kalau berkumpul dengan ya begitulah ya. Masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah keluarga. Nasihat firman Tuhan, jangan khawatir. Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Jangan khawatir, nasihat firman Tuhan. Ayat 7 firman Tuhan, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, kita nggak bisa membayangkan apa yang pergumulan masalah yang kita hadapi saat ini. Tapi di sini nasihat firman Tuhan menyatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Nggak bisa, nggak nalar kita nggak bisa masuk. Dan apa disebutkan akan memelihara hati dan pikiran kita. Tulisan Nyonya White dalam The Mystery of Healing halaman 481 yang berkaitan dengan pikiran. Pikiran yang dikuasai oleh Roh Allah akan menghasilkan buah-buah roh. Masalahnya apakah pikiran kita dikuasai oleh Roh Allah apa tidak? Dikuasai oleh Roh Kudus atau roh dunia atau roh manusia atau roh kita sendiri? Akan menghasilkan buah-buah roh, ya. Ini akan mencerminkan karakter Kristus. Tetapi pikiran yang dikuasai oleh nafsu duniawi dan pikiran yang tidak terpelihara akan menghasilkan buah-buah dosa. Tadi buah-buah roh, sekarang buah-buah dosa. Oleh karena itu penting bagi kita untuk membiarkan pikiran kita dikuasai oleh Roh Allah. Melalui apa? Melalui pengenalan diri dan doa yang tekun. Berikutnya, motivasi kita ya. Yeremia 17 ayat 10. Firman Tuhan, aku Tuhan menyelidiki hati. Semua Tuhan bilang, firman Tuhan menyelidiki hati kita. Dia tahu hati kita. Dia tahu motif kita. Hati bukan keadaan kita sakit hati atau tidak ya.
bukan, hati kita yang menguji batin untuk memberikan balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tuhan menyelidiki hati, menguji batin dan tahu semuanya keadaan kita. Kolose 3 ayat 23 dan 24 firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24 firman Tuhan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, beberapa slide terakhir ya, mungkin sudah capek, sudah ngantuk. Tulisan White dalam Christ Object Lesson halaman 402. Motif adalah standar di mana Tuhan mengukur setiap perbuatan manusia. Sekali lagi, dari dalam motif. Ya, kita bisa menjadi, kalau saya bilang istilah saya, bisa menjadi the player, seorang pemain, pandai bermain, pandai bersandiwara. Kalau menjadi aktor aktris Hollywood mungkin sudah dapat piala Grammy Award atau apapun dia, karena dia pandai, ya, pandai bersandiwara, pandai menutupi sesuatu. Motif adalah standar di mana Tuhan mengukur setiap perbuatan, bukan seberapa besar atau kecil perbuatan itu, melainkan kesucian dari motif di balik tindakan tersebut yang membuatnya diterima di hadapan Tuhan. Bukan perbuatan besar ya, disebut bukan seberapa perbuatan besar atau kecil, melainkan apa motifnya? Kesucian dari motif itu. Siapa yang tahu? Kita dengan Tuhan. Banyak yang melakukan pekerjaan besar dalam pandangan manusia. Waduh, luar biasa ini. Kalau nggak ada dia nggak bisa berjalan ini, nggak bisa running nih. Ya, banyak melakukan pekerjaan besar dalam pandangan manusia. Tetapi jika motivasi mereka adalah untuk mencari kehormatan dunia ini loh, dan untuk mencapai tujuan egois, pekerjaan itu tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Kita harus ingat ini. Tidak enak kutipannya ini. Ini menegur saya. Di sisi lain, tindakan yang kecil, tindakan besar ini, pekerjaan besar. Di sisi lain, tindakan yang kecil yang dilakukan dengan motif murni dan kasih kepada Allah dan manusia adalah yang paling diterima di hadapannya. Masih ingatlah persembahan seorang janda yang dia memberikan dari kekurangannya. Yang lain go show, dia memberikan dari kelebihannya dia. Waduh, show. Wah. Cara pandang surga dan cara pandang manusia dan cara pandang dunia berbeda, different. Sangat berbeda, ukurannya berbeda. Kalau kita mau masuk ke surga, kita pakai ukuran surga, kita pakai timbangan surga, bukan timbangan manusia. Kalau kita pakai timbangan manusia, jelas kita tidak akan ada di surga. Ini kayaknya slide terakhir nih. Oh belum, bentar lagi. Hari yang ditetapkan Tuhan itu penghakiman. Kisah Para Rasul 17 ayat 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari. Ini penghakiman. Pada waktu ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Yesus. Sesudah ia memberikan kepada semua orang satu bukti tentang hal itu dan membangkitkan dia dari antara orang mati ya. Satu hari, karena ia telah menetapkan satu hari penghakiman ya oleh seorang yang telah ditentukannya. Roma 2 ayat 16, firman Tuhan. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan apa? Menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh siapa? Kristus Yesus.
Sesuatu yang tersembunyi, motif lagi. Berbuat baik motif, berbuat besar motifnya untuk kehormatan. Berbuat kecil dengan niatnya sungguh-sungguh dan suci. Itu adalah pilihan-pilihan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Esra 8 ayat 34, semuanya dihitung dan ditimbang kembali. Dikalkulit. Kalau neraca debit kredit, balance apa tidak. Dan timbangannya dibukukan debit atau kredit. Banyak debitnya atau banyak kreditnya. Dihitung dan ditimbang kembali. Berbuat baik, berbuat yang besar-besar, motifnya apa? Tapi orang yang bisa nyumbang 100.000 atau 25.000, 50.000, motifnya apa? Firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita semuanya. Nyonya White dalam The Great Controversy halaman 490. Di hari pembalasan, ingat di hari pembalasan penghakiman ini, ketika tiap tindakan dan setiap rahasia hati diperiksa, tindakan dan rahasia hati diperiksa, Allah tidak akan menggunakan timbangan yang tidak adil. Ia tidak akan memperhatikan status sosial, kekayaan atau kekuasaan. Dia akan menggunakan timbangan yang adil, dan hanya mereka yang telah memperoleh karakter yang benar dan suci akan ditempatkan di pihak yang benar dalam timbangan surga. Bagus sekali kutipannya ini. Kita baca bersama-sama ayat terakhir firman Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab itu semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Saya ulangi lagi, saya baca. Sebab kita semuanya yang hadir saat ini harus menghadapi takhta pengadilan Kristus, penghakiman. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Supaya apa di penghakiman ini, pengadilan Kristus? Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Dia nanam baik, terima baik. Dia nanam kurang baik, dia terima kurang baik. Dia nanam apel, terima apel. Nanam jeruk, terima jeruk. Ya. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai apa? Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini. Apa yang dilakukan kita dalam hidup ini, baik ataupun jahat, akan ditimbang. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Biarlah firman ini menjadi renungan bagi kita. Jangan kita pulang dari gereja nggak dapat apa-apa, kasihan sia-sia. Kita harus dapat berkat, mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dicatat dalam buku surga. Saya bawakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita patut bersyukur atas firman Tuhan yang barusan kita dengar. Kiranya kita selalu hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, agar pada saat Tuhan datang kita semua dapat diselamatkan. Baik, mari kita memuji Tuhan lewat lagu Sion nomor 73, Kasih Allah. Jemaat diundang untuk berdiri. Bila tak dapat uraikan
Kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Bapa karena Engkau telah berikan kami firman-Mu yang indah, roti hidup yang merupakan kehidupan kami yang kami perlukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami harus menyadari segala sesuatu yang kami lakukan, kami kerjakan, kami perbuat dicatat dalam buku kehidupan di surga. Kami ingin Bapa bahwa segala sesuatu yang kami lakukan, kerjakan, fikirkan hanya untuk kehormatan kemuliaan nama-Mu. Oleh karena itu kami selalu membutuhkan kehadiran Roh Kudus yang suci dalam kehidupan kami. Kami selalu mengundang kehadiran Roh Kudus yang suci untuk hadir dalam kehidupan kami sehingga dapat memimpin kami, menjaga kami, memelihara kami, menuntun kami, menguasai kehidupan kami agar segala sesuatu yang akan kami lakukan, kerjakan, fikirkan, rencanakan semuanya untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapak, tolong berkati seluruh anggota jemaat terkasih, jemaat Dharma Husada Indah. Tolong berkati juga semua tamu-tamu yang hadir pada saat ini. Berkati juga saudara kami yang menyaksikan acara ibadah ini melalui YouTube. Terima kasih banyak Bapak, sebentar lagi kami akan berpisah, pulang dan kembali ke tempat kediaman kami masing-masing. Bersamalah dengan kami, tolong jauhkan dari mara bahaya dan tibakan kami di tempat tujuan kami dengan baik dan selamat. Terima kasih banyak Bapa. Mohon ampun segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami yang begitu besar. Doa permohonan ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.